Hai guys, di video kali ini gue ingin ajak kalian semua untuk bincang-bincang tentang menyambung foto masalah yang kemarin sempat beredar, yaitu ketika ada foto yang dimanipulasi atau diedit. Gue ingin ngajak bincang-bincangnya itu sebetulnya tentang etika ya. Nah, secara singkatnya gue ingin menyampaikan pendapat gue tentang bagaimana sih satu foto itu seharusnya kita sebagai fotografer memperhatikannya. Nah, kemarin itu kan sebetulnya ada foto yang di Kemayoran yang ada gunungnya itu di belakangnya. Nah, karena foto tersebut lalu dipergunakan sebagai satu semacam report dari ke publik oleh Instagram dari satu instansi pemerintah, akhirnya terjadilah polemik pro dan kontra. Nah, ini sebetulnya yang harus diperhatikan pada saat si fotografer membuat itu. Sebetulnya dia sudah harus tahu apakah dia akan membuat foto itu untuk keperluan diri sendiri, atau untuk seni, atau untuk memang ada pesanan dari instansi tersebut atau dari klien tersebut. Nah, itu buat apa begitu ya. Nah, kalau misalnya itu memang sudah ada pesanan, maka kita sebagai fotografer juga harus bijak ya melihatnya ya. Nah, sekarang begini, kalau itu untuk jurnalistik lebih beda lagi. Kebijakan atau mungkin lebih tepat disebut kode etik jurnalistik itu berlaku ya. Nah, kode etik itu jurnalistik itu apa aja ya, tapi salah satunya yang paling penting adalah mempertahankan keaslian dari foto, sehingga fungsi fotografi yang merupakan semacam replika atau pengabadian dari momen satu kondisi, satu pengalaman, atau satu bentuk wujud itu asli, sesuai mirip dengan kejadian atau momen tersebut, atau memang produk, atau memang ya itulah jurnalistik ya. Jadi nilai keaslian itu dipertahankan. Berbeda sekali sama perspektif seni atau fotografi ketika kita treatment sebagai komersial. Jadi yang harus diperhatikan adalah penempatannya. Tentunya di sini yang tahu adalah si fotografer, bisa bijak melihat tentang fungsi dari fotonya itu akan seperti apa. Ya. Nah, ketika sebuah foto dipergunakan sebagai satu laporan, katakanlah seperti itu, meskipun laporannya itu apalagi kalau laporan itu ke publik, ya sebaiknya tidak melenceng jauh dari apa kondisi yang aslinya. Nah, ini yang ingin saya ajak bincang-bincang, karena harus mempertahankan kode etik. Contohnya begini ya, misalnya sebut saja, saya berumpama sedikit, ada satu laporan tentang danau, katakanlah danau itu ada di Jawa Barat begitu. Lalu setelah itu danau itu yang tadinya warnanya hijau ya, atau kadang-kadang keruh seperti coklat, tiba-tiba bisa berwarna biru jernih gitu ya. Terus habis itu ditanya, ini fenomena dari air. Nah, padahal pemotretan yang digunakan untuk pelaporan itu adalah satu pemotretan yang dimanipulasi atau diedit. Nah, ini kan jadinya melenceng jauh ya, karena warnanya mungkin coklat atau hijau, jadi biru bening. Ya, ini melenceng jauh. Ini namanya manipulasi. Kalau dipergunakannya untuk seni dan estetika nggak ada masalah. Ya, tapi kalau secara fungsi-fungsi diperlukan kode etik jurnalistik bisa jadi masalah.
Oleh karena itu, yang kita perlukan sebagai seorang fotografer adalah kebijakan itu. Ya, kebijakan itu nilainya kita mau pergunakan seperti apa. Sehingga kita bisa bijak di dalam memilih. Kalau untuk komersial, saya kira nggak ada masalah. Ya, nah, tapi sebaiknya nilai-nilai dan kode etik jurnalistik itu tetap kita perhatikan sehingga mempertahankan keaslian, keberadaan dari yang asli. Ya, fotografi merupakan penyampai dari realita yang ada. Begitu. Baik, mungkin itu yang ingin saya sampaikan secara singkat. Karena kalau kita bicara realita lagi, realita yang ada itu harus kita diskusikan bersama lagi dari segi berbagai macam perspektif yang berbeda. Itu bisa seperti itu. Ya teman-teman, itu bincang-bincang singkat saya dari topik ke topik. Saya tentu akan sangat senang sekali jika Anda punya komentar atau pendapat untuk menanggapi pemikiran saya ini, sehingga kita bisa tukar pendapat, bisa saling mengisi, bisa saling menambah wawasan. Terima kasih. Silakan kalau ada komentar ditulis di komentar, dan sampai ketemu lagi di bincang-bincang fotografi berikutnya.